saya Jari Kudufa sebagai reporter. Dan kami berdua sebagai pewawancara pertama yang mewawancarai Ketua RT. Nama saya Putri Abuhari. Dan saya Wirta Sari juga. Dan kami berdua sebagai pewawancara kedua yang mewawancarai masyarakat. Perkenalkan, nama saya Audila Fitriani dan Sutrakarna. Dan kami sebagai pewawancara ketiga yang mewawancarai pemuda. Perkenalkan, nama saya Fitin Ferdiansyah dan saya Fadli Al-Bahir. Dan kami sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Tirulan Hashim dan saya Birgita Letekolo. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zuzara Tinggusa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Jadi di sini kami akan melakukan pengamatan tentang persoalan sampah yang masih menjadi polemik di Indonesia, khususnya di Kota Ternate, yakni di Ternate bagian selatan di Kelurahan Fitu RT 006. Sampah organik dan sampah non-organik masih berserakan di jalan. Jadi sudah ada beberapa rekan-rekan saya yang akan mewawancarai Ketua RT, masyarakat dan juga pemuda yang ada di Kelurahan Fitu, melaporkan langsung dari tempat kejadian. Saya Wirta Sari, saya Putri. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu mungkin mengenai permasalahan sampah. Kira-kira bagaimana pandangan Ibu tentang pengelolaan sampah di Indonesia? Kayak pengelolaannya bagaimana sampah? Kalau pengelolaan itu biasanya gini, ada 3 RT yang kampung di dekat saja di lokasi itu. 3 RT itu adalah RT 6, RT 7, RT 8. Tapi terkadang juga dari RT 5 sering berada di khas pasir. Jadi muatannya itu di kapasitas bak sampah yang seperti itu ya jelas tidak bisa menampung. Mau tidak mau dia muntah keluar. Dalam jangka 2 hari saja dia tidak dianggap reportir, berarti muncrat ke jalan, dari jalan sampai masuk ke got. Akhirnya ke got itu satu sampah air. Kalau hujan fungsi lagi, mau tidak mau air dari got muncrat lagi ke jalan. Kalau di bagian tur begini mau tidak mau masuk lagi ke rumah warga. Di sini juga ada OTS, motor yang angkut sampah ini. Iya itu iya kadang-kadang sih tiap hari. Memang ada satu di sini. Dari kalau pengolahan di sini ada pengolahan. Dari sini untuk sini dari aman di belakang tidak ada pengolahan. Jadi sesuatu masyarakat buang angkut iya. Jadi kadang kalau mungkin saya PRT, saya wilayah RT, mungkin saya bisa bikin penekanan atau bisa pun saya bikin sanksi gitu, bahwa siapa saja yang melakukan kesalahan pembuangan sampah saya tidak keras. Itu kalau cuma saya. Tetapi ini kan ada 3 RT, ya saya bingung mau tindak kemana. Saya kemarin sudah ketika ada beberapa calon kandidat yang silaturahmi sama warga, saya penekanan hanya itu sampah dari sampah. Kalau tidak bisa diperbesar volumenya, baknya maksud saya, tidak bisa diperbesar, setidaknya persingkat waktu pengangkatan supaya tidak berbau. Apalagi kalau di atas jam 12 sampai jam 1 biasanya itu binatang paling terbanyak itu anjing yang biasanya di kebun-kebun itu keluar cari makan. Itu sudah kalau sebatas kantong plastik, barang-barang yang itulah. Tapi sampai setingkat kotoran perempuan kayak softbox berserakan di jalan. Mau tidak mau ketika saya lewat ya sudah parkir motor angkat lah, kan enak walaupun bukan punya saya, tapi sesama perempuan.
Ya mungkin kalau menurut Ibu apa solusi terbaik jadi untuk masalah sampah? Nah, solusi terbaik saya, maksudnya saya keinginan ya untuk saya. Kalau bisa tempat sampah diperbesar. Kalau memang tidak bisa bikin tempat sampah untuk apa? Tapi saya mau pisahkan sampah. Ini kan wilayah ini adalah wilayah tanah milik pemerintah. Nah, kita bangun tanpa sampah juga bisa, bukan milik pribadi yang ada yang larang. Jadi maksud saya, yang paling terjauh itu adalah RT 6, RT 8. Kalau bisa bikin satu RT 8 itu tempat sampah di situ satu, supaya dong terrespon di tempat sampah yang ini. Dan tempat sampah ini pun harus dirubah. Ya bilang kedua harus diperbesar volumenya. Kalau tidak bisa untuk diperbesar volumenya, kalau memang ketergantungan negara, ya ini bahasa negara dia terserah. Setidaknya pengangkatan sampah itu dipercepat 2 hari harus selesai. Kadang 1 minggu, kadang 2 minggu kayak kemarin bulan Juli Agustus, 1 bulan. Kendala saya di dalam kampung ini cuma sampah itu saja. Jadi dari pihak yang lain, saya berapa kali ketemu itu masyarakat yang seenaknya saja lewat di motor lempar, artinya dia termasuk di bak sampah, jatuhnya di luar. Kalau saya lagi, saya hadang, saya pilih di motor turun angkat. Kalau sudah turun angkat, makasih, jalan. Tapi kalau saya terlihat, dari ancur-ancur begitu. Jadi itu ada pokok kotoran anak-anak, boy rambut jalan terus. Jadi paling kotor ini. Kira-kira tentang sampah ini pemerintah dia ada bertanggung jawab nggak? Atau kayak pemerintah pernah kayak datang turun ke sini terus kayak mengampuni sampah ini? Iya, Pemerintah pernah. Kalau yang datang ke sini biasanya kita kerja bakti itu ada bersama istrinya bersama. Belum datang. Sama lain sama warga dari aparat kelurahan, karena misalnya kita itu kerja bakti bersama. Tapi setelah kita kerja bakti bersama, batas 3 hari selesai. Kembali seperti semula. Oh, berarti kesadaran dari masyarakat sih sebenarnya menurut saya. Itu saya bilang tadi, kalau hanya sampah ini milik saya, warga saya tidak keras. Cuma 3 RT ini termasuk salah satu dia suka nyolong buang ini yang kelima. Itu yang bikin saya pusing. Saya mau atur saya bagaimana? Saya atur saya ke warga, sedangkan warga lain seenak bagaimana? Saya bingung juga. Terkadang malam-malam saya ketika seorang yang tinggal di kantor sampah, ada mobil sampah yang seenaknya datang buang sampah di situ. Itu dia jalannya tengah malam. Saya sudah bilang orang yang tinggal di situ ketika ketemu video, kalau terang video foto DP DG, nanti saya tindak keras, saya cari sampai dapat. Jalan tengah malam itu biasanya buat tengah malam satu mobil buang di situ. Kamu lihat sendiri tempat sampah kecil itu, kalau warga punya mau ditambah kemarin dari luar kemarin itu. Saya bingung dengan cara apa sebenarnya itu tanpa sampah itu. Saya sampai lala betul lagi. Saya lala tangannya sampai lala. Masalahnya saya pulang kerja sore jam 4. Lihat model itu pagi, spesies dulu baru pulang ke rumah. Lama kelamaan jadi lala juga. Karena ada kesadaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udla Fitriani dan rekan saya. Kami mahasiswa dari Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Manajemen. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu warga yang berada di kelurahan Pintu RT 006. Sebelumnya Ibu, terima kasih banyak sudah mau diwawancarai oleh kami. Ibu namanya siapa ya kalau boleh tahu? Haji Norma, Ibu Haji Norma ya. Ibu sudah lama tinggal di sini? Sudah lama, dari awal perpindahan sudah pindah di sini. Berarti sudah berapa tahun misalnya? Paling 2 tahun cuma sampai. Tapi sudah lama ya. Ini
Oke, baik Ibu. Kami mau bertanya, menurut Ibu, bagaimana kondisi kebersihan lingkungan saat ini, terutama pada kebersihan mengenai sampah yang tadi kami tanyakan? Masalah aturan di sini yang pengurus sampah di setiap RT ini kan dia kerjanya setiap hari, nanti 2-3 hari sekali. Berarti jarang. Jarang. Nanti sampah yang di jalan sana itu dari kopi. Oh, biasa kalau yang masuk di warga sini tuh kaisar yang masuk Kaisar ya? masuk. Tapi itu jarang. Kadang 1 hari 2 hari baru sekali masuk. Kalau menurut Ibu apa yang menjadi penyebab utama terkait banyaknya sampah yang berserakan kalau di luar sana tuh yang tempat sampah yang besar itu yang di depan jalan? Itu permasalahan itu dari RT, kebijakan RT dengan masyarakat. Masing-masing RT Iya, gitu. masing-masing RT. Jadi dari Sama dengan para kopi. Kalau mereka kerjasama kan tempat dia bersih. Baru dia ke tempat sampah di sana kan tidak layak untuk 2 RT ini karena kecil, pastinya kecil. berarti dia ke tempat sampah atau dari masyarakatnya yang harus dua-dua ya? Dia punya tempat sampah dan masyarakat yang tidak sadar untuk dua. Kalau sama tinggal di sini, apakah program kebersihan lingkungan seperti pengangkutan sampah pernah dilakukan atau tidak? Pernah kalau di masyarakat Ibu dong masuk ke sini rumahnya. Dan tadi yang anggota masyarakat saja yang turun cek. turun kerja, jadi kebersihan gitu. Menurut Ibu program kebersihan lingkungan berjalan dan rutin dan sebagainya apa tidak? Kadang ada kegiatan apa, ada anjuran dari pemerintah. Secara rutin ya. Seorang narasumber pernah terganggu karena adanya sampah, hujan tidak terus. Maksudnya Ibu kegiatan pernah terganggu karena sampah gitu? Iya, kalau masalahnya Gopin itu, Gopin itu sebenarnya saluran air. Ini jadi lagi saluran itu. Banyak buang sampah di got ya? Banyak yang masyarakat juga ada yang mengerti, ada yang tidak. Jadi Gopin jadi penampung air, penampung sampah. Iya, akibatnya sama nanti Iya, banjir kalau banjir. nggak buang sampah sembarangan. Lingkungan kotor. Iya. Harapan narasumber ke depannya terkait kebersihan lingkungan seperti apa? Punya harapan? Harapan itu seperti kayak dari dinas kebersihan turun mengadakan Mencek warga-warga gitu ke keadaan yang Iya. sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar gitu ya, itu harapkan. Dari kalau bagus itu dari dinas kebersihan Langsung yang turun di warga-warga gitu supaya kan cek sendiri kan. lebih mengerti Supaya tahu langsung. itu harapan. Ibu mungkin itu saja yang bisa kami wawancarai. Terima kasih banyak ya Ibu sudah. Kakak rasa bagaimana kalau bicara ke lingkungan orang buang sampah sembarangan? Ya, secara kurang apa? Kalau buang sampah sembarangan berarti kurang etika ya. Karena sampah buang sembarangan. Dan satu lagi tidak ada tempat sampah yang setiap RT gitu, karena setiap biar muat kan tidak bisa masuk di lorong-lorong itu atas kan tidak bisa kalau lingkungan kan. Bagaimana kakak berencana membantu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat ini? Dia dalam sosialisasi di masyarakat terkait sampah. Ini kan orang kita sudah terapkan banyak hari, sudah tekankan soal sampah, tapi masyarakatnya tidak tahu, hanya buang-buang sembarang. Berarti lingkungan itu tergantung masyarakat begitu. Dia tergantung masyarakat. Karena pemerintah tekan apapun, kalau masyarakat tidak tahu, ya tetap sampah dia merajalela di mana dan hukum. Itu tergantung dengan masyarakat. Karena pemerintah sudah menyatakan
udah gitu gimana cara mereka sadar mereka untuk mau ke hidup lagi. Ini terus sosialisasi ke masyarakat, terus kasih pemahaman soal sampah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Dari pengamatan atau wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih belum cukup untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian pengamatan dari kami, saya Cici Ariansi Kuhra pamit undur diri.